Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi alam ASEAN. Setelah pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah singkat ASEAN dan letak geografis negara ASEAN. Nah, di potensi alam negara ASEAN ini yang akan kita bahas tentunya ada 10 negara. Yang pertama adalah potensi alam Brunei Darussalam, kemudian Filipina, kemudian Indonesia, kemudian Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, sebelum memulai kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah potensi alam Brunei Darussalam. Yang pertama berkaitan dengan bentang alam Brunei, dibagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan berbukit di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Kemudian puncak tertinggi Brunei ada di Bukit Pagon sekitar 1850 meter ketinggiannya. Kemudian sungai terpanjangnya namanya Sungai Belait. Untuk floranya, di sana ada flora khas yaitu meranti merah dan meranti kuning. Kemudian faunanya adalah bekantan dan musang air. Potensi alam Brunei Darussalam, yang pertama adalah minyak bumi di wilayah Miri dan gas bumi di Kuala Belait. Selanjutnya usaha pertanian Brunei ada padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya negara Filipina. Bentang alam Filipina, gunung api tertinggi yaitu Gunung Apo sekitar 2953 meter ketinggiannya di Mindanao. Kemudian sungai-sungai di Filipina cenderung pendek, berarus deras, tidak dapat dilayari. Nah, Filipina ini adalah negara kepulauan begitu ya. Kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa pulau strategis. Yang pertama ada Mindanao, kemudian ada Luzon dan beberapa pulau yang lainnya. Selanjutnya flora khas Filipina, terdapat banyak hutan hujan tropis yang ditemui pohon jati, rotan, banyan, apitong, yakal, launan, ipil, mayapis, dan aneka jenis anggrek. Untuk faunanya memiliki sekitar 760 jenis burung, salah satunya adalah kakatua berwarna. Fauna lainnya adalah tarsius Filipina. Kemudian potensi sumber daya alam, tanaman yang dibudidayakan ada padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. Selanjutnya tanaman perkebunan di Negros dan Luzon, tebu, abaka, tembakau, karet, dan kelapa menjadi komoditas ekspor. Kemudian hasil tambang ada emas dan perak di Cebu, Baguio, dan Luzon bagian tenggara. Pertambangan mangan di Palawan bagian utara, tambang biji besi di Luzon, Cebu, dan Mindanao, kemudian tembakau di Luzon dan Mindanao. Sementara Kepulauan Sulu dikenal sebagai penghasil mutiara. Nah, karena memang Filipina ini adalah negara kepulauan begitu, jadi ada beberapa pantai atau lautnya begitu yang memang penghasil mutiara, salah satunya adalah Kepulauan Sulu ini. Selanjutnya adalah Indonesia. Bentang alam Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, jalur pegunungan vulkanik. Maka dari itu kita sering mengalami gempa bumi begitu ya. Kemudian gunung meletus kita sering menjumpai. Nah, selanjutnya secara geologis Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama wilayah bagian barat, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau sekitarnya, atau disebut juga sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Kemudian wilayah bagian tengah, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali. Kemudian wilayah bagian timur, Pulau Papua dan Kepulauan Aru, atau sering juga disebut dengan dangkalan atau paparan Sahul. Selanjutnya flora, anggrek, kantong semar, palem pinanga. Kemudian fauna khasnya Indonesia, komodo, anoa, dan cendrawasih. Nah, kenapa tidak harimau Sumatera atau badak Jawa begitu ya? Ya termasuk juga begitu ya. Tapi memang hewan-hewan yang disebutkan tadi juga ada di wilayah lain. Sementara komodo, anoa, dan cendrawasih hanya terdapat di Indonesia. Selanjutnya potensi sumber daya alam di Indonesia ada pertanian, padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Selanjutnya pengolahan sumber daya di daerah pantai, terdapat berbagai jenis ikan dan garam. Kemudian perkebunan, kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkeh, dan kelapa. Selanjutnya hutan negara,
ada kayu rotan, kemudian berbagai macam getah, termasuk getah karet begitu. Kemudian hasil tambang utamanya ada minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi, bauksit, emas, perak, tembaga, serta timah, dan banyak sekali mineral atau logam yang lainnya, karena memang Indonesia wilayah luas begitu. Bahkan ada teman saya yang bilang sebenarnya di setiap jengkal tanah Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat besar begitu ya. Tinggal kita sebagai masyarakat atau negara begitu bisa atau mau mengelolanya atau tidak. Nah, selanjutnya negara Kamboja. Benang alam Kamboja, sebagian besar wilayah Kamboja dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Kamboja dilewati Sungai Mekong. Pada musim hujan di sekitar Sungai Mekong mengalami banjir. Kemudian flora khasnya ada pohon borasus dan lamtoro. Kemudian faunanya ada kukang kardil, seladang atau bison India, kemudian dole, anjing liar, burung belibis, kuau, merak, dan itik liar. Sementara potensi sumber daya alamnya, pertanian dan perkebunan sekitar Sungai Mekong ada padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Selanjutnya perikanan air tawar di Danau Tonle Sap. Kemudian industri, ada industri garmen, pengolahan karet, dan semen. Selanjutnya negara Laos. Benang alam Laos yang pertama sebagian besar adalah dataran tinggi. Kemudian dataran rendah terletak di bagian selatan dan barat daya. Kemudian bagian utara terdapat dataran tinggi Tan Hin dan pegunungan Cordillera Annam. Kemudian puncak tertingginya di Puau Bia sekitar 2.820 meter. Kemudian sungai terbesar adalah Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini emang ada beberapa negara yang dilintasi begitu ya, termasuk tadi ada Kamboja, kemudian ada Laos begitu ya. Nanti juga ada sebagian Thailand, kalau nggak salah juga ada Myanmar. Oh, ada Thailand begitu ya, Myanmar nggak gitu. Nah, selanjutnya potensi sumber daya alam ada dominasi pertanian, padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan jeruk. Kemudian perikanan di Sungai Mekong yaitu ikan karper dan per. Kemudian hasil hutannya yaitu kayu jati. Kemudian untuk pertambangan di Laos ada gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Selanjutnya Malaysia. Benang alam Malaysia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Malaysia Barat. Ada negara bagian Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Dan Malaysia Timur ada Sabah dan Sarawak. Kemudian Semenanjung Malaya didominasi oleh pegunungan yang membujur di bagian utara. Rangkaian pegunungan tertinggi adalah Barisan Titiwangsa 2134 meter ketinggiannya. Kemudian dari Sabah hingga Sarawak membentang ke pegunungan Crocker dengan puncak tertinggi Gunung Kinabalu sekitar 4095 meter ketinggiannya. Kemudian sungai utama di Malaysia Barat ada Sungai Pahang dan Sungai Perak. Kemudian di Malaysia Timur ada Sungai Rajang. Sementara flora khas di Sabah dan Sarawak banyak hutan hujan tropis yang belum terjamah. Kemudian faunanya gajah, babi hutan, orang hutan, harimau, dan leopard. Selanjutnya potensi sumber daya alam, penghasil karet alam terbesar di dunia. Kemudian hasil pertaniannya teh, tembakau, kelapa, dan lada. Kemudian pertambangannya timah, besi, bauksit, minyak dan gas bumi, serta batu bara. Nah, potensi sumber daya alam Malaysia sebenarnya juga ada hutan sawit atau kelapa sawit. Kelapa sawit itu kita lebih kenal bahan baku minyak goreng begitu ya, atau bisa juga jadikan bahan baku kosmetik. Nah, Indonesia dan Malaysia itu nomor 1 dan 2 penghasil sawit di dunia, sebagai informasi tambahan. Nah, selanjutnya Myanmar. Benang alam Myanmar yang pertama bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan sekitar 2.700 meter. Kemudian bagian tengah dataran rendah Delta Irrawaddy Sitang sangat subur, nilai ekonomis tinggi. Kemudian wilayah pesisir pantai Myanmar dicirikan oleh pantai batu karang. Flora 50% hutan hujan tropis, kayu jati, akasia, bambu, kayu besi, bakau, kelapa. Kemudian faunanya ada gajah, badak, rusa, babi hutan, kijang, babon, monyet, burung, dan reptil. Kemudian potensi sumber daya alam, pertanian, padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Kemudian hasil hutannya ada kayu jati, karet, dan kina. Kemudian pertambangan ada minyak dan gas bumi, emas, perak, mangan, timah, seng, dan batu bara. Kemudian penghasil batu mulia ada jade,
ruby dan safir. Nah, batu mulia ini batu perhiasan. Nah, biasanya kita tahunya permata begitu ya. Nah, kurang lebih sejenis itu. Nah, selanjutnya adalah negara Singapura. Bentang alam Singapura, bagian tengah perbukitan, puncak tertinggi berada di Bukit Timah sekitar 177 meter. Kemudian bagian barat laut, dataran rendah, kemudian bagian selatan rawa-rawa dan daerah lainnya dataran rendah. Kemudian flora, banyak daerah rawa yang sudah ditimbun dengan tanah atau reklamasi. Sisa hutan tropis terdapat di bagian tenggara dan timur laut dijadikan jagar alam. Kemudian fauna bercorak Asia seperti monyet dan berbagai jenis reptil. Nah, flora di Singapura atau tumbuhan di Singapura memang masih cukup banyak dan memang sebagian besar juga dijadikan bagian dari bandara. Bandara Changi kalau nggak salah namanya. Jadi salah satu bandara terbesar di Asia begitu. Salah satu besar di Asia dan memang di samping sebagai bandara sebagai pusat rekreasi atau taman hiburan di Singapura. Kemudian selanjutnya potensi sumber daya alam. Di Singapura sangat miskin sumber daya alam, artinya sumber daya alam tidak ada. Bisa dibilang tidak ada begitu, bahkan barang tambang tidak ada. Nah, perekonomiannya bergerak dalam sektor industri dan perdagangan. Nah, tergantung pada komoditas impor. Jadi Singapura ini sering mengimpor bahan mentah, diolah di negara Singapura, kemudian diekspor kembali ke negara lain termasuk Indonesia. Kemudian pertanian dilakukan secara intensif dan hidroponik, maksudnya menggunakan lahan yang terbatas begitu, kemudian hanya menggunakan air yang sedikit, tidak banyak. Kemudian usaha peternakan di Singapura ada babi dan unggas, kemudian ada juga usaha pembudidayaan ikan dan bunga anggrek. Selanjutnya adalah Thailand. Bentang alam Thailand, daerah pegunungan Thailand berbatasan dengan Myanmar. Kemudian puncak tertingginya ada di Gunung Doi Itanon sekitar 2.595 meter. Kemudian daerah pegunungan dan bukit juga terdapat di sebelah tenggara. Kemudian dataran rendah di sebelah selatan pegunungan utara merupakan daerah aliran sungai Chao Phraya. Kemudian Plato Korat terdapat di sebelah timur dataran rendah, terletak antara Sungai Pasak dan Sungai Mekong. Kemudian Semenanjung Malaka di selatan bersirikan dengan wilayah memanjang dari Tenasserim di utara sampai perbatasan Malaysia di selatan. Kemudian floranya, sepanjang pantai Teluk Siam masih terdapat hutan payau. Hutan payau itu tembakau ya, kurang lebih ya. Bukan tembakau, sorry. Pohon bakau maksudnya, pohon bakau. Kemudian hutan dan sabana di Plato Korat, kemudian hutan tropis kaya akan rotan, kayu besi, eboni dan bakau. Kemudian faunanya ada badak, harimau, leopard, kemudian kerbau, kucing, siam, gajah, dan berbagai reptil. Kemudian potensi sumber daya alam, Thailand ini juga dikenal sebagai negara lumbung padi utama di Asia Tenggara. Maka dari itu kalau Indonesia kekurangan beras, kemungkinan besar Indonesia akan membeli atau mengimpor beras dari Thailand. Kemudian perkebunannya, Thailand menghasilkan karet, tapioka, yute, tebu, kayu jati, timah, dan batu bara. Kemudian hasil tambangnya ada timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, lignit, minyak, dan gas bumi. Selanjutnya negara Vietnam. Bentang alam Vietnam sebelah barat laut Vietnam, dataran tinggi Yunan, puncak tertinggi Phan Xipang sekitar 3.143 meter. Selanjutnya sebelah utara delta Sungai Merah, kemudian sebelah selatan dataran tinggi Annam membentang dari barat laut ke tenggara. Kemudian wilayah paling selatan adalah delta Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini tadi sudah dilewati berapa negara ya kira-kira? Ada Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Kurang lebih ada 4 negara. Kemudian flora khasnya yaitu pinus, bambu, dan hutan mangrove. Kemudian faunanya ada gajah, macan tutul, buaya, dan ular. Kemudian potensi sumber daya alam pertanian, padi, buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, tebu, teh, dan kopi. Selanjutnya hasil hutan utama Vietnam adalah kayu jati dan bambu. Selanjutnya hasil pertambangan meliputi antrasit, fosfat, tembaga, timah, seng, krom, dan biji besi. Kemudian pusat industri utama Vietnam berada di kota Ho Chi Minh. Baik, kurang lebih sekian dari saya untuk materi tentang potensi alam ASEAN. Setelah ini silakan dicek di
grup WhatsApp atau Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.